Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan Google Meet kembali ya. Link presensi sudah Ibu kirimkan melalui WA grup kelas. Silahkan kalian cek, kemudian absensi terlebih dahulu. Oke, semua sehat ya, alhamdulillah semua juga hadir. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu ingatkan kembali, pada minggu-minggu sebelumnya juga kita melaksanakan kelas dengan tertib ya. Nah, Ibu harap pada kelas kali ini juga bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang bertanya silahkan bertanya. Oke. Setelah itu, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa juga kita menyanyikan lagu ini ya, lagu wajib nasional. Sebentar.
Ya, alhamdulillah. Kita sudah rutinitas setiap minggunya menyanyikan lagu wajib nasional tadi pada maghrib ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan terlebih dahulu ya, untuk dilaksanakan dengan baik. Mentaati protokol kesehatan pada masa COVID-19 ini. Teman-teman, anak-anak sekalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, dan keadaan sehat. Seperti mencuci tangan, pakai sabun, kemudian sebelum makan cuci tangan. Pokoknya penerapan hal-hal baik, menjaga kebersihan, pakai masker, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya. Pada kali ini kita akan membahas tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Nah, Bu Guru, kenapa kita membahas tema 7 ini pada indahnya keragaman di negeriku? Ya, karena kita harus mengenal luas apa yang ada dalam tema ini, gitu. Maka setelah ini kita akan mengupas lebih lanjut terkait materi yang akan dibahas ini ya. Kemudian, ayo kalian semangat dalam belajar, ikuti belajar mengajar ini dengan baik agar pembelajaran dapat diserap dengan baik. Oke, bila ada hal yang memang tidak dimengerti boleh ditanyakan kepada Ibu, baik itu melalui WA ataupun bertemu secara langsung. Ibu terbuka untuk teman-teman anak-anakku semua. Oke. Tunggu ya. Ibu akan menampilkan PPT. Nah, ini PPT sudah Ibu tampilkan ya. Pada tema 7 ini, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, muatan pelajaran IPA. Muatan pelajaran IPA yaitu macam-macam gaya dan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Terlihat ya PPT-nya? Terlihat tidak? Terlihat. Oke, mengenal gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah besaran berupa tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak. Nah, itu gaya. Jadi suatu besaran yang memang berupa tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak. Pengertian dasar gaya. Kemudian, gaya terjadi saat kita menarik atau mendorong suatu benda. Kita juga dapat membuat benda berpindah, berubah bentuk, berubah arah, orientasi, berputar, semuanya dengan gaya. Nah, itu tadi. Gaya membuat benda bergerak. Nah, selain bergerak, benda juga bisa berpindah, berubah bentuk, kemudian berputar dan memberhentikan gaya tersebut. Nah, hal ini dinamakan dengan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Oke, kita lanjut. Macam-macam gaya. Oke, pertama kita bahas di sini ada gaya otot. Apa yang kalian ketahui tentang gaya otot?
Iya, betul. Gaya otot dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Kenapa manusia dan hewan? Ya, selain manusia, contoh manusia menendang bola atau membawa air dalam ember. Hewan juga bisa melakukan, misalkan pada kuda ya. Pada kuda apa atau dinamakan dengan delman seperti itu. Nah, itu kan menggunakan tenaga otot gaya sehingga gerobak tersebut terbawa oleh kuda. Oke, begitu ya. Kemudian yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek dihasilkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, sesuai dengan namanya ya, ada gesekan antara dua permukaan benda tersebut. Nah, besar kecilnya gaya dipengaruhi kasar halusnya permukaan benda. Nah, contohnya mengerem sepeda, kemudian gesekan alas sepatu dengan lantai, agar kita dapat berjalan tanpa tergeling. Nah, ya. Yang mana? Gaya gesek. Ya, gaya keduanya ya. Kenapa gaya keduanya? Nah, mendorong atau menarik meja kita menggunakan otot tenaga. Nah, kemudian apa hubungannya dengan gaya gesek? Tentu. Jadi saat kita mendorong atau menarik benda tersebut, kaki kita ada gesekan dengan lantai. Sepatu ya, begitu. Jadi gambar ini memiliki dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Paham ya? Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas itu gaya yang membuat benda memantul atau terlontar seperti pegas. Nah, contohnya apa? Bermain ketapel. Gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis, kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau gas yang diregangkan. Nah, sudah sangat jelas ya pada ini gambar di sini. Oke. Jadi ketapel ketika kita tarik, ya sasarannya akan ke jauh, arah benda tersebut akan menjauh, bergerak, begitu kan? Nah, itu ditimbulkan karena apa? Karena pegas yang diregangkan, gitu. Nah, ini juga sama kaitannya sama gaya otot, karena saat kita menarik pegas ini, gitu, pasti kita menggunakan tenaga otot. Nah, itu dinamakan dengan gaya pegas dan gaya otot. Kemudian yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet itu tarikan atau dorongan yang dihasilkan magnet, tidak tampak tetapi dapat menarik benda logam yang ada di dekatnya. Contoh, kutub utara dan selatan bumi. Misalnya pada magnet alam ya. Pernah melihat magnet? Pernah, Bu? Pernah, Bu? Iya, pernah ya. Jadi magnet ini ada magnet batang, silinder atau bentuk tapal kuda ini merupakan magnet buatan sama saja ya. Jadi dia bisa menarik memang bahan yang sekiranya kayak logam, besi gitu. Itu bisa tertarik dengan magnet. Nah, selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik menuju ke arah bawah pusat bumi. Loh, kenapa menuju arah bawah? Ya, nah, contoh pada gambar ini apel jatuh. Kenapa apel jatuhnya bawah ke atas? Ya, itulah karena adanya gaya tarik bumi yang mengakibatkan benda tersebut, apel tersebut jatuh ke bawah ke pusat bumi. Nah, kemudian gaya listrik. Gaya listrik menghasilkan energi colok ke kontak listrik. Tidak bisa ya. Nah, maka itu inilah gaya listrik, seperti kita menyalakan lampu dan TV, misalkan blender, kulkas. Nah, itu menggunakan listrik. Nah, selanjutnya ya sebelumnya
Berarti ada 6 ya gaya itu ya yang kita bahas. Selanjutnya, demonstrasi gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demonstrasi itu apa, Bu Guru? Demonstrasi itu penerapan atau apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari, gaya yang tampak dilihat oleh kita itu apa? Nah, ada gaya otot. Contohnya tadi mengangkat ember berisi air, mendorong atau menarik meja yang mengakibatkan perubahan posisi. Betul, saat kita mendorong atau mengangkat pasti ada perubahan posisi ya. Tuh. Nah, kemudian pada gaya gesek, demonstrasinya dalam kehidupan sehari-hari, mengerem sepeda, kemudian gesekan alat sepatu, gitu kan? Biar apa? Agar kita tidak dapat berjalan tanpa tergelincir. Kemudian pada gaya pegas, membuat benda memantul atau terlontar seperti pegas, seperti perkakas pada spring bed. Nah, ada yang pakai kasur spring bed, ada ya. Nah, itu jadi dia kerasanya kayak ke atas ke bawah gitu kan saat menggunakan kasur itu. Nah, itu menggunakan gaya pegas. Jadi ada ring di situ kan. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet ini menarik benda lain seperti paku atau kompas untuk menunjuk arah. Ya, betul. Kemudian gaya gravitasi seperti terjun payung sebagai prinsip penerbangan. Nah, terjun payung itu kenapa dia bisa ke udara kemudian bisa turun lagi? Nah, itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, itulah ya. Kemudian pada gaya listrik, menyalakan alat keperluan industri transportasi. Itu yang keperluan industri kan itu ada contoh industrinya apa dulu, misalkan dalam pabrik sepatu pastinya mereka menggunakan apa, alat-alat elektronik yang memakai listrik. Kemudian transportasi juga. Nah, itu ya demonstrasi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu materi kita. Terima kasih. Nah, karena tadi kita sudah membahas gaya, macam-macam gaya, pengertian, dan demonstrasinya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, bisa tidak ya kita melakukan sesuatu tanpa menggunakan gaya? Bisa tidak? Tidak bisa, betul, tidak bisa. Semua hal apapun yang kita lakukan menggunakan gaya otot, dan itu selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana saat kita mendorong atau menarik meja, ya kan? Nah, terus anak panahnya bagaimana? Ketika kita menarik anak panah, kan tidak melayang, ya itu tadi, karena memang ada gaya tarik bumi, gaya gravitasi. Coba kepada teman-teman, kalian mengangkat buku, nah bagaimana sih ketika mengangkat buku itu? Nah, pasti kalian menggunakan gaya otot untuk mengangkat buku itu. Nah, merupakan gaya otot, sehingga buku dari selanjutnya apakah sudah paham?
sudah ya. Jadi tadi yang sudah Ibu sebutkan merupakan gaya. Ada yang ya, sudah paham ya? Nah, sekarang coba kita berdiskusi. Ibu akan membuka lembar kerja ya. Lembar kerja. Sebentar. Nah, pada lembar kerja ini bentar ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Pada lembar kerja ini Satuan Pendidikan SD untuk kelas 4 semester 2, tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pertemuan 2, muatan pelajaran IPA, alokasinya 2 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan. Nah, nanti anak-anakku pada lembar kerja peserta didik ini silakan diisi nama dan kelas. Indikator yang Ibu cantumkan pada lembar kerja ini yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya seperti tadi gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gravitasi, dan gaya gesek. Kemudian indikator yang keduanya itu mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nih, Mas, pasangkanlah dengan tepat hubungan gambar-gambar di bawah ini dengan macam-macam gaya. Nah, di sini sudah ada ya, gaya magnet. Tinggal sesuaikan sama gambar di bawah ini mana ya. Apakah pasangannya dengan yang di samping ini? Apakah dengan yang kedua? Apakah yang ketiga? Paham ya? Paham tidak? Paham. Iya, paham. Nah, gravitasi dan benar. Selanjutnya pada lembar ketiga, pilihlah aktivitas yang menunjukkan gaya dorongan atau tarikan dengan mengklik pada kotak yang tersedia. Nah, di sini ada gambar anak sedang apa? Ada mobil dan sedang memegang tali. Kira-kira ini dorongan? Oke, silakan. Dorongan dulu, dorongan tarikan. Ya, silakan ya. Siapa tadi yang bilang dorongan? Ya, awas ya, hati-hati. Pokoknya nih, poin dari Ibu, dorongan itu benda menjauh dengan kita, dengan si pendorong itu. Sedangkan kalau kita menarik atau tarikan, pasti benda tersebut mendekat kepada subjek yang menarik, begitu. Tinggal di checklist saja. Ya, kemudian yang gambar kedua bersepeda, apakah itu dorongan atau tarikan? Kemudian ada delman, ya bisa ya. Selanjutnya jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang terjadi saat pulpen dijatuhkan ke bawah? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Maksudnya Bu, gimana itu? Ya, apa yang terjadi saat pulpen dijatuhkan ke bawah? Jadi maksudnya ketika pulpen dijatuhkan itu ya, kalau misalnya adik nah yang sudah tadi Ibu sebutkan ya. Nah, nanti tulis Berkaitan dengan gaya ya Bu? Iya betul. setelah jawabannya mohon maaf ya jaringan. Oke, kita ulangi yang terakhir ya. Nah, sudah muncul kembali ya. Nah ini, aku bisa tertarik. Kira-kira ini gambarnya berkaitan sama gaya apa? Kemudian manfaatnya apa? Begitu ya. Nah, bisa dipahami. Oke, Ibu stop dulu. Oke. Karena tadi sudah Ibu jelaskan terkait lembar kerja peserta didik itu, maka setelah pembelajaran ini Ibu akan kirimkan ya, setelah pembelajaran ini Ibu akan kirimkan. Anak-anakku sekalian boleh diisi di rumah ya, dengan apa? Dengan berhati-hati, dengan teliti ya, jangan asal ini santai saja. Dan setelah kita mempelajari ini, pengaruh gaya terhadap suatu benda. Mendorong. Iya betul, mengangkat. Kemudian macam-macam gaya, macam-macam gaya ada Gaya gravitasi, gaya aja. Ya. Ya. Ya sudah bisa. Nah, jangan lupa Ibu ingatkan kembali untuk cek dulu di grup WA-nya apa untuk absensi ya.
Nah, Ibu tidak bosan mengingatkan protokol kesehatan anak-anakku, rajin menjaga kebersihan, kemudian masker dan lain sebagainya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Ibu ingatkan kembali untuk senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh. Pokoknya teman-teman lebih semangat dan pahami pembelajaran hari tadi ya, yang ketujuh, yaitu indahnya keragaman di negeri. Silakan. Ya. Ayo.